Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Gimana? Sehat? Sehat. Sepertinya semangatnya hilang ya. Kalau ini saya kasih penyemangat. Kalau misalkan saya bilang semangat pagi luar biasa, tetap semangat gitu ya. Ya. Sebelum melakukan pembelajaran, coba ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Tetap semangat. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil qur'ani imaman wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ya, sebelum masuk ke pembelajaran, saya presensi terlebih dahulu ya. Mbak Adenira Aulia? Sakit. Ya, kita doakan semoga Mbak Adenira segera diberikan kesembuhan dan bisa melakukan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Amin. Selanjutnya Anifatu Zahro hadir. Akila Brianti, ya. Arin Islamia, Astuti, Ayu Pramudiawati, ya. Dian Eka, Fabriatika Yara, Vivi Devita, Visel Saki Talita, Ira Rahmawati, hadir. Margaret Putri, hadir. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi. Ya, kita belajar tentang ciri kebahasaan teks prosedur. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang definisi dan struktur teks prosedur. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Teks prosedur? Strukturnya ada apa aja? Ada tujuan, material, langkah, terus penutup. Ya, betul sekali ya. Itu adalah struktur dari teks prosedur. Kita sekarang belajar tentang ciri kebahasaan teks prosedur. Ya. Karakteristik teks prosedur ada berisi langkah kerja. Teks prosedur berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan suatu pekerjaan. Langkah atau tahapan tersebut dijelaskan secara urut. Yang kedua itu bersifat informatif. Ya, teks prosedur dibuat untuk memberikan suatu informasi kepada para pembacanya. Informasi tersebut berupa langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk melakukan suatu pekerjaan. Yang ketiga itu menyajikan informasi yang bersifat objektif. Ya, informasi yang disampaikan dalam teks prosedur merupakan informasi yang objektif dan faktual karena disusun berdasarkan pengalaman, hasil penelitian atau percobaan yang telah dilakukan oleh penulis tersebut. Dengan kata lain, informasi yang disampaikan kepada pembaca benar adanya dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi harus benar-benar ya, benar-benar adanya dan dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis tersebut. Selanjutnya menyajikan informasi secara terperinci atau detail. Ya, teks prosedur itu berisi penjelasan secara terperinci mengenai langkah atau tahapan melakukan suatu pekerjaan. Hal ini bertujuan agar para pembaca dapat mempraktikkan langkah-langkah tersebut dengan benar. Selanjutnya itu menggunakan pola kalimat perintah
atau imperatif ya. Kalimat yang banyak menggunakan kalimat imperatif karena teks tersebut berisi perintah atau petunjuk untuk melakukan suatu pekerjaan. Contohnya adalah tuangkan, masukkan, terus potonglah, terus rendamlah, cucilah, dan sebagainya. Ya, itu sebuah kalimat perintah. Selanjutnya itu bersifat universal. Apa itu? Informasi yang disampaikan dalam teks prosedur itu bersifat umum, ya, atau universal. Artinya itu informasi tersebut tidak hanya berlaku untuk satu daerah tersebut, tapi untuk semua kalangan atau semua tempat ya. Jadi bersifat universal. Selanjutnya teks prosedur itu merupakan teks yang bertujuan menginformasi langkah-langkah melakukan suatu pekerjaan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca ya. Informasi yang disampaikan harus menggunakan bahasa yang jelas dan informatif. Harus bahasanya itu harus jelas. Tidak boleh bertele-tele ya. Selanjutnya, berikut adalah kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks prosedur. Itu satu, menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah tadi. Ya, seperti contoh cucilah, tuanglah, rendamlah, tekan kalimat perintah ya. Kalimat imperatif adalah kalimat yang menggunakan verba imperatif, yaitu kata kerja yang dibentuk oleh akhiran kan, i, dan lah. Kalimat ini biasanya berisi perintah, imbauan, dan larangan. Ya, contohnya, cucilah 50 gram daun sirih hingga bersih. Kemudian selanjutnya Bapak akan memberikan Anda tugas. Silakan Anda berkelompok kecil, sebangku saja. Nanti saya berikan tugas, silakan Anda kerjakan di kertas yang Bapak sediakan, ya. Pak. Jadi buat keterangan atau buktinya. Terus ini itu misalnya kan ini ditulis satu ini dari ini sampai titik atau cuma ininya aja? Nggak usah ini aja, ditulis katanya aja, keterangan buktinya aja. Tapi nanti saat Anda presentasi, nah nanti Anda lakukan dibaca dari sini sampai akhir. Nanti yang menunjukkan konjungsi, misalkan konjungsi apa, temporal atau apa, itu pada kata ini. Iya. Nanti ditambahin aja, ini kan tidak ada persuasif, tidak ada yang lain-lain yang saya jelaskan tadi. Nah, ditambahkan aja. Kalau di sini ada konjungsi yang lain, silakan ditambahkan di dalam tabel di kertas ini. Bisa? Oke. Ya, nanti misalkan di dalam teks ini Anda menemukan misalkan kalimat persuasif, di sini kan tidak ada kalimat persuasif, silakan dimasukkan, ditambahkan, nggak apa-apa, gitu ya. Nah, ini konjungsi. Ya, konjungsinya nanti misalkan konjungsi temporal nggak apa-apa. Nah, yang tadi saya sampaikan kan konjungsi temporal, ambil konjungsi temporal. Terus nanti juga kalau misalkan di dalam ini ada kalimat persuasif, kan tadi kaidah kebahasanya juga itu. Nah, dimasukkan saja, ditambahkan di sini ada apa aja. Di dalam kertas folio tuliskan aja, ditambahin di situ ada apa aja. Nah, setelah ini kan hanya contoh. Nah, nanti jadi yang maksudnya yang saya sampaikan ada kalimat persuasif dan lain-lain. Nah, kalau misalkan di situ ada, dimasukkan, gitu ya. Keterangan bukti dalam teksnya berupa kalimat atau kata? Kata boleh, kalau kalimat nanti kepanjangan, akan nanti buat video. Jadi kalimat aja, tapi nanti saat
misalkan kamu itu di presentasi, nanti yang diambil misalkan kalimat jadi mengikuti tes dan lain-lain sampai dengan hasilnya yang menunjukkan konjungsi temporal misalkan yaitu kata apa gitu. Jadi nanti kamu bilangnya ini tapi di sini hanya kata apa, tapi nanti kamu menjelaskan itu satu kalimat nanti dijelaskan yang menunjukkan konjungsi temporal itu menunjukkan di kata apa, kata lalu atau lain-lain gitu. Itu ada yang udah kayak lagi nggak? Ya. Ya, silakan Anda melihat gambar kerja diskusi ya. Di situ Anda disuruh mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks prosedur ya. Nanti diisi nama kelompok itu satu bangku teman kalian. Terus petunjuknya, bacalah teks prosedur yang telah disediakan. Terus identifikasi kaidah kebahasaan teks prosedur sesuai dengan materi yang telah kita pelajari tadi ya. Tulislah hasil identifikasi Anda pada tabel berikut. Silakan Anda buat tabel di dalam atas folio yang sudah saya sediakan ya, sesuai dengan yang dicontohkan di sini. Terus silakan Anda tuliskan di situ ada teks prosedur tentang apa judulnya. Ya, langkah mudah mendaftar kartu prakerja ya. Silakan nanti Anda pahami beserta dengan teman sebangku Anda. Silakan Anda diskusikan. Nanti Anda masukkan kaidah kebahasaan yang Anda dapatkan dari teks prosedur yang Anda terima ya. Nah, jadi situ ada konjungsi, terus kalimat deklaratif, imperatif, persuasif dan lain-lain. Nanti Anda bisa masukkan ke dalam kertas folio, Anda tuliskan dan nanti kita akan lakukan setelah saya melakukan presentasi ya. Ya. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Silakan Anda kerjakan. Hanya katanya aja misalkan kata konjungsi temporalnya misalkan tidak ada yang tulis dan aja yang dimasukkan di sini dan aja nggak apa-apa. Atau kamu udah terlanjur juga nggak apa-apa, setelahnya yang katanya aja. Tapi nanti kalau misalkan kamu di presentasi, nah nanti baru ada jelaskan misalkan dari sini. Ikutilah dan selesaikanlah pelatihan dengan baik. Dengan demikian Anda akan mendapatkan sertifikat pelatihan kata yang menunjukkan pada konjungsi temporal yaitu pada kata dan misalkan tentang konjungsi penghubungan kata menghubungkan dan masuk. Nah, misalkan itu terus ada apa lagi di situ kata ini kata Apa ini masuk teks itu ala-ala? kenapa? Teks deklarasi itu teks apa? Kalimat yang berisi pertanyaan dan Berisi pertanyaan. Ada yang di situ ada kata menanyakan. Kan ini kalimat tanya, tunggu apa lagi, ya kan? Anak-anak semua, apakah ada yang mau ditanyakan pada materi kaidah kebahasaan teks prosedur? Tidak ada. Ya, apakah kalian mampu memahami materi pada kaidah kebahasaan teks prosedur? Insya Allah. Adakah materi yang kalian belum pahami? Apakah ada yang sulit dipahami? Materi yang sulit dipahami ada? Ada enggak? Mbak Nasma gimana? Ada enggak, Mbak? Apa?
Gimana? Oh, verba tingkah laku. Ya, verba tingkah laku. Verba tingkah laku itu verba yang mengacu pada sikap yang dinyatakan dengan ungkapan verbal, bukan dengan tindakan fisik. Contohnya seperti menyetujui, menolak, memahami, merasa, dan lainnya. Ada salah satu contoh. Kita akan merasakan kelezatan dari bumbu-bumbu tersebut. Itu adalah salah satu contoh dari verba tingkah laku. Seperti itu. Bagaimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Bagaimana cara kalian mengatasi kesulitan belajar? Bagaimana? Dengan berdiskusi, ya. Terus bertanya. Ya, bertanya ya, oke. Berkelompok, ya, mendiskusikan, mencari tahu yang belum tahu, ya, betul sekali. Karena waktu kita sudah habis, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Untuk yang belum maju bisa disiapkan untuk maju pada pertemuan berikutnya. Baik, cukup sekian. Saya berpesan agar kalian selalu semangat untuk belajar, semangat menimba ilmu. Semoga apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai, ya. Jangan patah semangat untuk terus belajar. Yuk, Mbak. Ayo, apa tadi? Saya ngomong apa? Sampai mana? Ayo. Ya, silakan didengarkan ya jika saya sedang berbicara. Ya. Oke. Semoga kalian bisa terus untuk bersemangat melakukan pembelajaran. Jangan bosan saat saya menjelaskan, ya. Oke, cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Sebelum saya akhiri, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa setelah selesai pembelajaran. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin. Ya, cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.